Iya, jadi dalam hidup ini yang terpenting adalah saya dan saudara pastikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi milik Tuhan? Shalom, selamat datang kembali di channel kami Gospel News bersama saya Bung Spen dari Jayapura. Ya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas terpanggilnya atau meninggalnya Bapak Lukas NMB selaku Gubernur Papua 2 periode nonaktif, yang mana pada tanggal 26 Desember 2023 telah menghembuskan napas terakhirnya di RSPAD Jakarta. Ya, dan jasadnya telah diterbangkan ke Jayapura, telah tiba di Jayapura pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jayapura, tepatnya di Sentani, dan juga telah berlangsungnya acara ibadah pelepasan. Ya, walaupun disertai dengan tindakan-tindakan anarkis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan menurut saya telah menciderai kehormatan dari Bapak Lukas itu sendiri, karena kami sebagai orang Papua tentu merasa kehilangan beliau. Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, di mana kita tahu bahwa beliau dalam menjalani proses hukum dan pada akhirnya telah dipanggil Tuhan. Ya, terlepas dari itu semua patut kita akui ada sederet prestasi yang beliau torehkan di tanah Papua semasa beliau masih menjabat, masih aktif sebagai Gubernur Papua. Ya, di antaranya adalah suksesnya PON XX, dan juga beliau berhasil membangun gedung olahraga terbesar di Indonesia Timur, yaitu Stadion Lukas NMB yang beralamat di Kampung Harapan. Beliau juga membangun kantor Gubernur Papua yang begitu megah untuk wilayah Papua atau Provinsi Papua. Ya, dan ada sejumlah prestasi-prestasi lain yang tidak saya sebutkan di sini. Tentu itu menjadi kebanggaan kami sebagai orang Papua. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan, baik istri maupun anak-anak dan juga keluarga besar, diberikan kekuatan dan ketabahan serta penghiburan oleh Roh Kudus. Ya, saya doakan semoga semua prosesi pemakaman dapat berjalan dengan baik, dan semua aktivitas di hari ini, beberapa hari ini dapat berjalan dengan baik, dan juga TNI Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi bagi masyarakat yang tidak begitu penting untuk melakukan aktivitas di luar rumah, saya menghimbau untuk tetap berdiam diri di rumah. Sebaiknya kita berdiam diri di rumah sampai situasi benar-benar kondusif. Ya, tentu saja kita melihat di media sosial pada hari ini tanggal 28 Desember tahun 2023 ada banyak tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, menurut saya sangat disayangkan ya. Sampai ada pihak-pihak dari pemerintah seperti penjabat Gubernur Papua dianiaya, dan juga ada dari pihak TNI Polri yang dianiaya. Ya, sangat disayangkan
peristiwa ini bisa terjadi. Padahal kita tahu bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah yang notabene beriman kepada Yesus Kristus, tetapi faktanya jauh dari hukum kasih itu. Ya, baik saudara-saudara, dalam kesempatan ini pula saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita sekalian. Ya, firman Tuhan yang saya siapkan dalam kesempatan ini terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya saudara-saudara, yang perlu kita garis bawahi dari pembacaan kita kali ini adalah, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi dalam hidup ini yang terpenting adalah saya dan saudara pastikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi milik Tuhan? Saya akan baca satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi jawaban bagaimana caranya kita menjadi milik Tuhan. Kita akan baca di baca di Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Ya, sekali lagi Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lalu ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya saudara-saudara, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak Allah, jawabnya adalah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya kepada Dia. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya saudara-saudara, firman Tuhan juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, saudara-saudara, bagi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah gereja Tuhan atau eklesia. Apa itu eklesia? Eklesia adalah orang-orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita menjadi umat pilihannya, menjadi kepunyaan Allah sendiri. Ya, lalu apa yang terjadi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Tentu bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus sampai pada akhir hayat mereka, mereka akan mati dalam dosanya. Saudara tahu apa bahaya dari dosa? Saya akan tunjukkan.
Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi saudara-saudara, bagi yang tidak percaya kepada Yesus sampai pada akhir hayatnya, maka dia akan mati dalam dosanya. Dan setiap orang yang mati di dalam dosanya, maka dia akan mengalami maut. Maut di sini tidak berbicara soal putus nyawa, tetapi maut berbicara soal keterpisahan manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Artinya dia mendapatkan kematian kekal, bukan kehidupan kekal. Ya. Itu masalah. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, artinya yang tidak percaya berarti akan beroleh kematian yang kekal. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa Bapak Lukas ini adalah orang yang percaya pada Yesus. Ya. Selama Bapak Lukas tidak menyangkal imannya, saya percaya baik hidup atau matinya dia adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah Anda mendengar firman Tuhan ini, bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saya tantang saudara. Jika Anda mau supaya Anda menjadi bagian dari orang-orang kepunyaan Allah, Anda harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tentu saya juga percaya bahwa orang bisa percaya itu karena telah ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal. Oleh sebabnya saya mendoakan, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya saudara yang belum percaya kepada Yesus mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan kasih karunia di dalam Kristus, sehingga Anda adalah bagian dari orang-orang milik kepunyaan Allah.